Di jantung kota Medan berdiri sebuah institusi kebudayaan yang menjadi pusat pelestarian sejarah dan identitas masyarakat Sumatera Utara. Hari ini saya berada di Museum Negeri Sumatera Utara atau yang lebih dikenal sebagai Museum Negeri Medan. Museum terbesar dan tertua di Sumut yang menyimpan ribuan koleksi budaya dari berbagai suku. Museum ini didirikan sebagai tempat ilmu pengetahuan serta wadah pelestarian warisan budaya yang terus dijaga hingga hari ini. Yuk ikutin! Museum ini diresmikan pada tahun 1982 dan menjadi pusat pelestarian budaya Batak, Nias, Melayu, hingga Karo. Total koleksinya lebih dari 6.000 artefak mulai dari arkeologi, etnografi, numismatik, hingga seni tradisional. Disinilah kita bisa melihat perjalanan panjang peradaban Sumatera Utara secara lengkap. Nah, sekarang kita berada di ruangan yang berisi religi kuno di Sumatera Utara. Di sini banyak artefak-artefak peninggalan religi kuno di Sumatera Utara dari berbagai budaya. Salah satunya ada peti mati dari Nias yang bernama Hasi Nivola Sara. Peti mati dari Nias bagian selatan ini dihiasi kepala Lasara, hewan mitos dari religi Nias kuno. Pada bagian atas tutup peti terdapat figur laki-laki dalam posisi berbaring. Peti mati ini dibuat untuk bangsawan yang dianggap berjasa bagi kampung dan diletakkan di bagian depan kampung. Halo, saya Rizik dan sini adalah ruang Islam yang dimana di ruangan ini merupakan peninggalan Islam di Sumatera Utara pada zaman dahulu kala. Dan di ruangan ini ada beberapa peninggalan seperti naskah yang dimana ini naskah lama, terus ada batu nisan dan juga di sini merupakan suatu miniatur Masjid Azizi yang dimana masjid ini dulunya terletak di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Selain kami itu sebagai badan untuk melestarikan koleksi-koleksi yang ada, kami juga mengedukasikan kepada masyarakat tentang koleksi-koleksi yang ada gitu. Kan sebenarnya kita seperti kata Soekarno kan jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Jadi kita ingin membuat itu menjadi terwujud gitu, karena kan sejarah kita ini cukup luas dan cukup banyak ya. Kita ingin membuat masyarakat lebih mengenal sejarah kita dan belajar dari sejarah kita gitu, karena kan orang-orang yang belajar sejarah mungkin orang-orang yang akan bijak di kemudian hari gitu. Nah, di sini saya berada di lantai 2 yang dimana terdapat alat musik tradisional khas Batak. Yang salah satunya ada sarune. Sarune adalah alat musik tradisional khas suku Batak Toba. Alat musik ini terbuat dari kayu silastom dan tambah halus. Nah, biasanya alat musik ini dimainkan bersamaan seperti taganing, gordang, ogung, dan hesek. Baiklah, kali ini saya akan memperkenalkan yaitu rumah tradisional Karo yang dimana biasanya disebut dengan jabu, yang dimana didirikan di atas binagun atau tiang yang disusun dengan teknik tusuk. Tiang tersebut didirikan di atas palas. Pada badan rumah terdapat tur beranda yang seperti kalian lihat di sini, yang dimana dalamnya ini isinya anak tangga untuk naik ke atas. Dan juga di sini dilengkapi yaitu dengan hiasan-hiasan pada dindingnya, yaitu hiasan tradisional yang terbuat dari garga. Terdapat beberapa rumah adat tradisional yang ada di Sumatera Utara, seperti yang ini contohnya rumah adat yang berasal dari Batak Toba. Nah, kalau yang di sebelah sini rumah adat yang berasal dari daerah Simalungun atau yang disebut dengan rumah bolon. Nah, kalau yang di sebelah kanan aku ini berasal dari daerah Nias Selatan atau yang disebut dengan Omohada. Nah, di sini itu rumah adat yang berasal dari daerah Angkola Mandailing disebut dengan Badas Godang. Nah, kalau yang di sebelah sini itu rumah adat yang berasal dari daerah Papa. Nah, di museum ini terdapat beberapa macam senjata tradisional, seperti contohnya ada dari Nias, Batak Toba, Batak Papa, dan Melayu. Di sini juga kita bisa lihat ada baju tradisional dari suku Nias yang biasanya mereka gunakan untuk perang. Di sini juga ada beberapa peralatan dari Sumatera Utara. Bisa dilihat itu ada peralatan perdagangan,
peralatan berburu, peralatan perkebunan, peralatan sawah dan ladang, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya sudah berada di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat banyak sekali artefak-artefak ataupun peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Sumatera Utara, seperti gelang, kalung, patung-patung, dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, saya akan menjelaskan salah satu patung yang ada di gedung ini, yaitu patung Sigale-Gale. Nah, patung Sigale-Gale adalah patung kayu tradisional yang berasal dari suku Batak Toba, tepatnya di Sumatera Utara. Patung ini biasa digunakan saat upacara kematian untuk menggantikan sang anak laki-laki yang sudah meninggal, untuk menghormati arwah anak laki-laki tersebut. Patung Sigale-Gale ini bisa bergerak karena digerakkan dengan tali yang ada berada di belakang punggung patung tersebut. Nah, sekarang Sigale-Gale menjadi salah satu atraksi budaya yang ada di Danau Toba. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pauline tadi, sekarang kita masuk ke dalam kawasan tentang ulos ya guys ya. Ulos atau tenun. Di sini banyak kali beragam banyak ulos, mulai dari tenun Nias, Batak, Bapa, juga Karo. Dan juga di sini kita bisa melihat patung yang sedang menenun ulos dari awal sampai akhir. Nah, makanya kita harus melestarikan ulos tersebut. Saya selaku orang yang sudah berkecimpung di bidang kebudayaan, saya ingin kalian ataupun kita sebagai generasi muda untuk lebih mencintai budaya kita. Memang kita genji-genji sekarang memang kayaknya agak kurang tertarik sama kebudayaan lokal ya, lebih tertarik sama kebudayaan asing seperti mungkin Korea atau dan lain. Jadi pesan saya, mulailah cintai budaya sendiri, jangan hanya mencintai budaya luar aja. Nah, saya sedang berada di ruangan outdoor di Gedung Arca. Ruangan ini bukan hanya luas, tapi luas banget. Nah, di ruangan ini kita menemukan beberapa patung yang berasal dari etnis-etnis Sumatera Utara zaman dulu. Seperti yang di belakang saya, ini adalah batu bata yang disusun rapi seperti gapura. Nah, batu bata ini disusun rapi seperti gapura dan dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang menggambarkan para pendahulunya. Tari Pangalong-along Buah Page. Tarian ini berasal dari suku Karo dan memiliki makna yang erat dengan rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan kepada alam. Berikut maknanya secara singkat dan jelas adalah Pangalong-along Buah Page berarti menyambut atau memeriahkan hasil panen padi. Tarian ini menjadi simbol rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan juga sebagai bentuk kebersamaan masyarakat Karo dalam merayakan rezeki yang diberikan alam. Makna budaya dalam tarian ini adalah ungkapan rasa syukur atas hasil panen, harapan tahun depan panen tetap baik dan lebih melimpah, kebersamaan antara warga desa dalam tradisi pertanian. Rasa nak berana, lampas jumpa
Warisan budaya ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang tetapi juga untuk dipelajari dan dihargai. Dari masa lalu kita memahami akar, dari akar kita memahami masa depan. Oke, sekian video dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat buat kalian semua. Kami Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. dadah.